Informasikan pemirsa pada hari ini Sabtu 13 Mei 2023 saya sedang berada di Jalan Raya Limangan, Tasikmalaya, tepatnya di depan posko pemenangan atau camp pemenangan Baraya Khalil Aksan. Ini tampak pemirsa baligo besar, tampak dalam baligo gambar Bapak Raden Haji Khalil Aksan Umarjen dengan moto berpikir cerdas, bekerja lebih keras untuk Garut Tasik maju lebih cepat. Tampak baligo terpantau sangat besar di Jalan Raya Limangan Tasikmalaya. Ini tampak lalu lintas sedang ramai, bisa bahkan macet di depan camp Baraya Khalil Aksan Umarjen di Kecamatan Limangan. Tampak pemirsa di pintu gerbang masuk camp Baraya Khalil Aksan terpampang baligo Bapak Raden Haji Aksan Umarjen dengan tulisan berpikir lebih cerdas, bekerja lebih keras untuk kemajuan ke Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya lebih maju dan lebih cepat. Ini pemirsa adalah camp atau kantor pemenangan Baraya Khalil Aksan di Jalan Raya Limangan Tasikmalaya. Ini tampak sangat representatif dan sangat bisa katakan mewah. Ini di halaman juga ada yang sedang ngobrol di depan camp, gedung camp pemenangan Baraya Khalil Aksan di Jalan Raya Limangan Tasikmalaya. Tampak pemirsa di area parkir halaman camp pemenangan Baraya Khalil Aksan terparkir mobil Bapak Raden Haji Aksan Umarjen terparkir di sini, juga relawannya tampak motor terparkir di depan halaman camp Baraya Khalil Aksan di Jalan Raya Limangan Tasikmalaya. Tampak juga pemirsa ada mobil putih terparkir di halaman kantor camp pemenangan Baraya Khalil Aksan dengan bertuliskan ada baligo, itu baligo Raden Haji Khalil Aksan Umarjen dengan moto berpikir lebih cerdas, bekerja lebih keras untuk kemajuan Kabupaten Tasik dan Kabupaten Garut yang lebih cepat. Tampak pemirsa di gazebo di camp pemenangan Baraya Khalil Aksan juga tampak sedang berbincang-bincang, berkumpul bersama Bapak Raden Haji Aksan Umarjen. Ini tampak relawan hadir di gazebo di Jalan Raya Limangan Tasik. Nampak mereka sedang bercengkrama, ngobrol-ngobrol pembahasan terkait sebagai relawan Raden Haji Aksan Umarjen di camp di Kecamatan Limangan. Tampak pemirsa Baraya Khalil Aksan, seluruh relawannya sedang berkumpul di camp para pemenangan Baraya Khalil Aksan di Jalan Raya Limangan Tasik. Ini tampak Bapak Raden Haji Khalil Aksan sedang memimpin briefing di ruang camp di Kecamatan Limangan, yaitu pada camp pemenangan Baraya Khalil Aksan di dalam ruangan. Terkait hal tersebut saya akan wawancarai Bapak Raden Haji Khalil Aksan di ruang briefing. Izin Pak Haji, terkait camp pemenangan untuk menangan pemilu tahun 2024 untuk Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, terutama Garut Selatan, Garut Utara dan Garut Selatan. Komitmen Pak Haji untuk posisi camp di sini seperti apa? Keterangan Pak Haji. Baik, hari ini agendanya adalah tim kecil untuk persiapan pembentukan tim kerja, tim khusus yang akan membentuk
bekerja dari mulai tingkat kecamatan, dapil sampai ke desa, insya Allah sampai TPS. Dan selanjutnya selain tim kerja juga dipersiapkan juga beberapa komitmen MOU dengan beberapa relawan sukarela, dan insya Allah dalam beberapa hari akan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk berbicara hal-hal yang bagaimana strategi untuk mendapatkan kemenangan dengan sehat, ya, sehat dengan baik dalam berpolitik di 2024 nanti. Camp pemenangan Baraya Holil Aksan ini adalah tempat di mana seluruh tim relawan dan tim kerja, tentunya juga tim-tim yang lainnya yang akan dipersiapkan dipusatkan di tempat ini di Limbangan. Juga ada juga di Tasik, nanti ada juga di Garut Selatan, itu kan. Tapi pusatnya adalah di sini di Limbangan. Tentang komitmen saya terhadap Pileg 2024, saya bukan hanya ingin mengejar jabatan, tetapi karena ada yang diperjuangkan, ya kan, amanat daripada masyarakat Garut dan Tasikmalaya, terutama ada agenda besar yang sedang diperjuangkan dari dulu, yaitu pemekaran Kabupaten Garut Utara, pemekaran Kabupaten Garut Selatan, dan Tasikmalaya Selatan, ya kan. Dan ini yang sedang kami yang akan kami perjuangkan di pusat, karena usulan-usulannya sudah ada di pusat, maka perlu dikawal tingkat pusat. Yang kedua, perjuangan adalah untuk bagaimana mendorong adanya percepatan pembangunan di Jabar Selatan, terutama untuk Garut dan Tasikmalaya. Ya, alhamdulillah bahwa kemarin sudah dimulai juga, kita sudah melangkah dengan Pemda Garut, dalam ini mendapat dukungan juga Pak Bupati, adanya gagasan kawasan ekonomi khusus Garut Selatan sebagai pintu masuk, dan dimulainya percepatan pembangunan Garut Selatan, termasuk infrastruktur pendukungnya. Diharapkan selain KEK di Garut Selatan ini juga seperti di Jawa lah, ada jalan nasional lintas Jawa. Ya, untuk Jabar Selatan yang melintasi Garut, kenapa tidak ada jalan nasional selatan yang terintegrasi dari Merak, ya kan, Garut Selatan sampai Cilacap, sampai tersambung ke lintas Jawa. Nah, ini yang akan kami perjuangkan ke pusat, karena Perpresnya sudah ada, Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2021. Jadi ini bukan gagasan, tetapi payung hukumnya sudah ada, tinggal didorong. Mau apa kita, ya kan, untuk mendorong percepatan pembangunan sesuai Perpres itu. DOB juga bukan gagasan, ini aspirasi masyarakat dan ada undang-undangnya, karena ini aspirasi secara konstitusional, ya kan. Dan yang lainnya, bahwa komitmen saya dengan tim Baraya Holil Aksan tidak ada komitmen apa-apa gitu ya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak ada. Karena semua berkomitmen dari Baraya Holil Aksan ini, baik relawan maupun tim, berkomitmen untuk mendukung saya ke DPR RI adalah untuk kepentingan perjuangan masyarakat Garut dan Tasikmalaya, karena diharapkan adanya perubahan bagaimana Garut dan Tasikmalaya bisa maju lebih cepat, karena potensi Garut dan Tasikmalaya tidak kalah dengan wilayah-wilayah lain. Tetapi selama ini Garut dan Tasik bukan tidak bisa maju, tapi mungkin selama ini kita semua tidak tahu caranya bagaimana untuk maju. Nah, itulah pentingnya para wakil rakyat yang memperjuangkan daerahnya masing-masing sebagai untuk mengawal pembangunan daerahnya, bagaimana mendorong kemajuan daerah untuk kepentingan masyarakat. Insya Allah dengan pemekaran, dengan percepatan pembangunan, masalah-masalah yang terjadi baik di Garut selama ini dan di Tasik selama ini di 80% bisa selesai.
ya, mendorong perekonomian, ya kan, membuka lapangan kerja dan segala macam, ya, termasuk akses usaha karena adanya percepatan pembangunan berupa infrastruktur atau kawasan-kawasan ekonomi. Karena Garut Utara sendiri saat ini dari hasil kajian adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, ya kan? Karena dari kajian pertumbuhan ekonomi Garut Utara ini tertinggi di Jawa Barat, 17%. Ya kan? Ini belum jadi kabupaten, apalagi sudah jadi kabupaten. Dan tentunya Garut Selatan, kalau kita tidak melangkah, tidak ada gagasan atau tidak memulai, ya dari zaman Belanda sampai sekarang ya begitu-begitu saja. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita berupaya memulai bagaimana membangun, ya kan, membuka potensi Garut Selatan dan Tasikmalaya Selatan. Insya Allah bahwa ini adalah sesuai dengan harapan masyarakat, dan saya nantinya bila takdir Allah menjadi wakil rakyat mewakili Garut dan Tasikmalaya, akan tetap konsisten, komit terhadap perjuangan-perjuangan ini sebagai harapan rakyat dan tentunya aspirasi masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih keterangannya Pak Haji.